saat ini kami punya lambang yang mestinya pada pagi hari pertama adalah menurunkan bendera setengah tiang sebagai tanda duka, keprihatinan masyarakat Kabupaten Bangkalan yang sampai saat ini Sekda Kabupaten Bangkalan kami anggap mati rasa, mati pikiran, mati otak, dan mati hatinya. Keprihatinan masyarakat Bangkalan kami tadi terjadi itu bahwa kami tidak akan menurunkan tiang bendera setengah tiang dengan catatan bahwa Pak Sekda untuk turun ke bawah, mari kita dialog bersama kami di sini. Kemudian selanjutnya kami juga dari teman-teman Pakis tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun sebelum Bapak Sekda Kabupaten Bangkalan turun dari jabatannya. Kami juga menginginkan dan berapa kali bahkan kami sudah mengirim surat secara tertutup penting terhadap Bapak Forkopimda Kabupaten Bangkalan untuk mendengarkan aspirasi kami bahwa kami punya alasan kuat untuk dan bagaimana meminta Sekda Kabupaten Bangkalan turun dari jabatannya. Berikutnya kami juga ingin mengajak seluruh komponen masyarakat Kabupaten Bangkalan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, intelektual, para pegiat, mari kita berembuk bareng bersama-sama memikirkan Kabupaten Bangkalan yang saat ini luar biasa karena kebijakan, karena ketidakbecusnya dan tidak mampunya pejabat kita yaitu Sekda Kabupaten Bangkalan. Akhirnya ada sekian pejabat yang saat ini terseret dengan kasus hukum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Sekda, 2 poin saja kami kritisi. Pertama, sebagai tim Baper Jagat, yaitu sebagai otak atau pemimpin intelektual bagaimana rotasi jabatan seluruh pejabat dan pegawai di Kabupaten Bangkalan, yaitu ketuanya Bapak Sekda Kabupaten Bangkalan. Terjadinya kasus hukum terkait rotasi jabatan, lelang jabatan, menurut hemat kami karena tidak memampunya ketua tim Baper Jagat yang hanya terjadi suap menyuap yang saat ini sedang ditangani oleh KPK. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mestinya selaku ketua tim Baper Jagat, proses lelang itu dilakukan oleh tim. Ada tim lelang. Ketua tim Baper Jagat itu kalau toh memang benar, memang baik, atau ada suap menyuap sudah bisa dihadang pada saat lelang jabatan itu. Saya meyakini dan menduga Bapak Sekda itu adalah tahu dan paham betul proses-proses itu. Dan saya tahu dan paham betul bahwa Bapak Sekda bagian dari persoalan lelang jabatan yang saat ini sedang diproses di KPK. Bapak Ibu sekalian, mustahil bila selaku ketua tim Baper Jagat tidak akan mampu dan tidak akan tahu persoalan-persoalan yang ada pada saat itu. Pikirkan secara rasional. Itu ketua tim. Berikutnya ada bagian yang saat kala itu adalah PLT BPKD. Mereka berdua adalah termasuk intelektual dari mereka ketika lelang jabatan. Karena penentuan secara administrasi adalah BKD penentunya. Berikutnya, selama ini sedikit belum kami ungkap Bapak Ibu sekalian. Dalam poster itu terdapat nama seseorang yang disebut Diana. Kami sendiri tidak tahu seperti apa itu Diana. Kami menduga bahwa Diana ini bagian dari selingkuhannya Bapak Sekda, khususnya dalam memporak-porandakan anggaran di Kabupaten Bangkalan.
Kenapa kami sebut demikian? Karena tinggal, ketua tinggal itu adalah Bapak Sekda. Bapak Ibu sekalian tahu kenapa terkait pemerataan kebijakan, program kegiatan tidak jalan sebagaimana janji-janji politik Pak Bupati. Aktor intelektualnya adalah kami duga Bapak Sekda Kabupaten Bangkalan karena dia sebagai tim anggaran. Lalu sejauh mana keterlibatan sosok Diana ini? Sosok Diana agar dia memegang salah satu CV atau PT, melaksanakan mendapatkan proyek lebih dari 20 titik, hampir 30 titik. Wajar tidak? Coba pakar-pakar hukumnya Pemkab Bangkalan kaji dengan baik, teliti dengan baik, evaluasi dengan benar, fungsikan semua asisten-asisten Bupati Bangkalan. Berikutnya, kenapa bisa sampai dapat banyak? Ada pola permainan dengan tim lelang Kabupaten Bangkalan, dengan skenario yang naif dilakukan. Ada permainan ketika kontraktor yang mengajukan CV-nya atau PT-nya dibikin sedemikian rupa yang akhirnya tidak lolos karena sudah disetting. Jadi tidak ada lelang yang objektif dan profesional di Kabupaten Bangkalan. Jadi dimonopoli oleh sosok wanita cantik yang bernama Diana. Jadi mohon ke penegak hukum atau KPK seret itu Diana. Karena kami menduga bahwa ini dia telah melakukan konspirasi yang telah turut serta memporak-porandakan terkait program kegiatan anggaran, terutama program fisik Kabupaten Bangkalan. Anggaran Kabupaten Bangkalan hanya direkayasa oleh seorang sekda dan bagian lelang pekerjaan proyek di Kabupaten Bangkalan. Jadi kami menduga bahwa lelang proyek di Kabupaten Bangkalan hanyalah rekayasa, permainan, ong kali kong. Biarlah mereka yang disengsara rakyat Kabupaten Bangkalan ada atas konfederasi dan otaknya yang dengan tidak punya moral, tidak tahu diri, tidak tahu kamu. Sekda Kabupaten Bangkalan mestinya malu karena tidak mampu menjalankan roda pemerintahan, terutama khususnya masalah birokrasi Kabupaten Bangkalan, anggaran Kabupaten Bangkalan, karena dia sebagai penanggung jawab utama birokrasi Kabupaten Bangkalan dan anggaran Kabupaten Bangkalan. Dan lagi, saya juga minta Bapak Sekda turun ke bawah, hadapi kami, mari kita dialog, menyampaikan aspirasi masyarakat Kabupaten Bangkalan, karena kami menganggap bahwa Sekda Kabupaten Bangkalan aktor intelektual dari kebobrokan semua program dan menjaga moral-moral pejabat di Kabupaten Bangkalan. Nanti kita dialog terbuka sudah saya siapkan kursi dan minumnya agar tidak capek mau sehari atau sehari semalam pun kita siap. Kita bedah seperti apa dan di mana bobroknya seorang sekda di Kabupaten Bangkalan ini. Semantang dia tidak mau turun dari jabatannya, kami garda terdepan bersama masyarakat Kabupaten Bangkalan akan terus melakukan upaya, akan terus akan menyampaikan aspirasi ini dan berikutnya juga ke Gubernur dan KPK. Karena sampai saat ini dan sudah sekian kali kami mengirimkan surat, namun tidak pernah menampakkan hidungnya di depan kami dan tidak pernah secara kooperatif melakukan dialog, klarifikasi terkait dugaan-dugaan yang kami miliki, yang kami kaji, yang kami analisis selama ini. Bapak Ibu sekalian, proyek-proyek di Bangkalan luar biasa. Jangankan jalan kota atau jalan pelosok, di mana-mana tidak ada satupun rakyat masyarakat Kabupaten Bangkalan mengeluh sampai banyak terjadi kerugian di pemerintah Kabupaten Bangkalan.
siapa itu bagian pembagi anggaran itu, polisi rotasi anggaran itu untuk apa dan bagaimana, itu adalah urusan Pinggar. Pinggar adalah ketuanya Bapak Sekda Kabupaten Bangkalan. Coba lihat di mana-mana pembangunan tidak jalan, bahkan pembangunan Kabupaten Bangkalan tidak salah dan tidak sejalan dengan visi misi Bupati Bangkalan. Inilah salah satu bobroknya Kabupaten Bangkalan dan membuat penderitaan terhadap masyarakat dan rakyat Kabupaten Bangkalan. Moral pejabat di Kabupaten Bangkalan saat ini patut dipertanyakan. Karena mohon maaf, yang akhirnya tidak cukup sanksi moral seperti para pejabat yang sudah saat ini dilakukan suatu penyidikan atau menetapkan jabatan ditahan di KPK. Itu bagian dari tanggung jawab Sekda selaku tim Bapperjakat Kabupaten Bangkalan. Bupati Bangkalan adalah garda terakhir, adalah benteng terakhir, karena ada proses ketika lelang jabatan itu dilakukan. Yang tahu itu adalah Sekda Kabupaten Bangkalan. Dari proses siapa dan siapa yang lolos uji dan siapa yang mau diloloskan, Sekda Kabupaten Bangkalan lah yang mestinya bertanggung jawab. Dan Sekda Kabupaten Bangkalan mestinya malu karena tidak mampu dan tidak becus melakukan lelang jabatan itu. Jadi cukup 2 poin pada pagi ini saya sampaikan. Pertama, bijaknya Sekda Kabupaten Bangkalan terkait dia selaku tim Bapperjakat. Yang kedua, bijaknya Sekda Kabupaten Bangkalan dan tidak mampunya Sekda Kabupaten Bangkalan karena ia sebagai Pinggar Kabupaten Bangkalan. Jadi saya minta kepada penegak hukum, pada KPK, seret itu jangan, karena itu adalah kunci dari segala persoalan anggaran di Kabupaten Bangkalan. Kasih tahu bagaimana proses lelang proyek di Kabupaten Bangkalan. Itu abang-abang, itu rekayasa. Tidak ada lelang jabatan di sini di Kabupaten Bangkalan. Yang ada kuah-kuah. Di proses dengan lupa yang akhirnya salah satu setrik Waila itu dapat lebih dari 20 titik secara regulasi. Boleh apa tidak? Benar apa tidak? Ada apa? Ada pembagian kuis yang terselubung, yang dikonspirasi bukan kami adalah oleh Sekda Kabupaten Bangkalan. Untuk itu mohon secara moral, secara normal, karena Sekda Kabupaten Bangkalan menurut kami adalah tidak mampu dan orang satu-satunya yang harus bertanggung jawab baik terhadap hukum dan secara moral terhadap rakyat dan masyarakat Kabupaten Bangkalan. Para pejabat dan pegawai pun sempat sengsara karena ulahnya. TPP pada sekian bulan tidak pernah dikeluarkan. Itu atas ulah dan perbuatan Sekda Kabupaten Bangkalan. Kenapa? Mereka dengan ucapan bahwa Bangkalan milik Bangkalan. Nonsens. Anggaran itu sudah tersedia dan itu pun sudah ada polisinya. Mestinya intelektual atau seorang Sekda itu mampu mensondingkan, mensinergikan dengan visi misi Bupati Bangkalan. Selama ini malah melengking jauh keluar dari visi misi Bupati Bangkalan. Yang dulu mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan kita, intinya didengarkan. Jadi saya menolak untuk dialog dengan asisten. Jadi mungkin hanya biar juga bekerja bahwa kami hadir di sini, tinggal bacakan ini pernyataan sikap kami. Silakan dibacakan dan nanti berikutnya bila Bapak Sekda tidak turun atau menghadapi kami ke bawah, tidak dialog dengan kami, maka kami sudah siapkan keranda foto Bapak Sekda dan simbol atau foto Diana. Bila kami tidak ditemui, bisa saja kami nanti saya bakar nanti di ruangannya Bapak Sekda Kabupaten Bangkalan. Foto plus keranda ini sebagai matinya moral Sekda Kabupaten Bangkalan. Atau ada konsistensi Forkopimda
dialog secara tertutup pada kami. Iya kan ada jawaban hari ini bahwa Forkopimda mau dialog secara tertutup kepada kami. Kalau tidak, mohon izin, ini akan saya bawa nanti ke ruangannya Bapak Sekda Kabupaten Bangkalan dan saya bakar sama foto dan foto perempuan yang bernama Diana itu. Pertama, dipersilakan Bapak untuk membacakan rilis kami. Kenapa kami minta dari Bapak, dari perwakilan pemerintah Kabupaten Bangkalan, biar meresap di otaknya, kemudian disondingkan, disampaikan terhadap jajarannya dan juga Bapak Bupati Bangkalan. Dipersilakan. Saya lihat tidak ada tendensi lain-lain selain kebaikan untuk Pemda Bangkalan. Bagaimana Pemda Bangkalan untuk lebih maju, lebih berinovasi, lebih bersaing dengan kabupaten dan kota yang ada di sekitarnya, utamanya dengan Surabaya selaku penyangga jembatan Suramadu, mobil khusus kalau bisa lebih baik dari kabupaten yang ada di Pulau Madura. Itu harapan kami yang kami tarik tadi dari yang disampaikan oleh Mas Abdurrahman Tohir, Mas Bidika dan teman-teman yang lain. Jadi memang aparat pemerintah ini jangan kalau saya mengisahkan dengan tidak harus tebal kuping, harus menerima apa yang disampaikan oleh LSM, karena LSM ini adalah merupakan penyediaan dari masyarakat. Jadi harus didengari, memang harus disampaikan, dan insya Allah kami akan dengan Mas Bambang nanti kita harus ketemu dengan PLT Bupati Mas Abdurrahman Tohir. Mohon maaf Pak PLT Bupati, hari ini ada tiga acara yang tidak bisa diwakilkan. Kemudian mohon maaf Bapak Sekda tidak bisa hadir karena di Surabaya ada acara di hotel, nanti ada tugas-tugasnya tentang bintang kepala desa. Jadi sekali lagi mohon maaf saya kepada teman-teman, terutama kepada LSM Pakis. Saya akan membacakan yang terakhir aja, karena dari depan tadi sudah disampaikan oleh teman-teman secara gamblang, secara jelas, dan sepertinya ini sudah ada di sini semua. Kami hanya akan membacakan tuntutan dari rekan-rekan LSM Pakis untuk kemajuan Pemda Bangkalan. Dari beberapa yang disampaikan oleh teman-teman dari LSM Pakis, ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh teman-teman LSM Pakis. Yang pertama, satu, copot dan atau mundur dari jabatannya Sekda Bangkalan Taufur Sairesa, Kepala Dinas Perdagangan atau mantan PLT BKPSDA Rusli Hafarno, Kabak Humas dan Protokol Erwin Yusuf, karena ketiga kejadian adalah harus harga mati harus dicopot dari LSM Pakis. Yang kedua, tangkap Diana dan kroni-kroninya, pelacur proyek dan anggaran di Bangkalan. Yang ketiga, meminta Forkopimda untuk rapat secara terbuka maupun tertutup dengan Pakis dengan permasalahan utama adalah evaluasi jabatan sekretaris daerah Bangkalan agar terkait tuturan Pakis ini tidak bias, meluas dan berpotensi mengganggu stabilitas dan kondusivitas. 4. Pakis mengajak seluruh unsur komponen masyarakat, utamanya Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, LSM yang ada di Kabupaten Bangkalan dapat melakukan musyawarah besar untuk Bangkalan saat ini dan Bangkalan ke depan. 5. Pakis tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun dan terus melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi dan evaluasi jabatan Sekda maupun pemerintah Kabupaten Bangkalan secara umum. Jadi sekali lagi saya atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih masukan-masukan inspirasi inovatif yang disampaikan oleh LSM Pakis. Mudah-mudahan saya akan tetap berusaha, Mas Abdurrahman, saya akan ketemu nanti didampingi Mas Bambang, saya akan ketemu dengan Bapak PLT Bupati, bahwa keinginan yang keras dari LSM Pakis ingin ketemu. Yang pertama dengan Pak Sekda kalau bisa, kalau memang itu tidak bisa akan dibicarakan di tingkat Forkopimda. Mudah-mudahan harapan dari LSM Pakis ini nanti bisa terpenuhi. Jadi insya Allah Mas Rahir, saya akan menunggu Bapak PLT Bupati dengan Mas Bambang di sini.
kabupaten dengan saudara dari kecamatan ada acara. Saya kira itu dari kami. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada LSM Pakis yang telah menyampaikan aspirasinya dengan tertib, aman, dan polisi yang telah menjaga pelaksanaan penyampaian aspirasi ini. Saya ucapkan terima kasih Pak Polisi, Pak Satpol PP. Jadi harapan kami ke depan, LSM ini merupakan sekali lagi penyedia wadah dari masyarakat. Jadi jangan bosan-bosannya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan atau institusi lain baik Polri maupun TNI. Karena pemerintah Kabupaten Bangkalan ini birokrasinya ya harus bisa mendengarkan apa keinginan masyarakat di bawah, sehingga bisa disatukan antara keinginan masyarakat dengan ada kepentingan dari atas, sehingga itu bisa tercapai. Kemudian insya Allah nanti akan sampaikan juga pelaksanaan musrembang ini LSM dan sebetulnya aturannya memang harus dilibatkan semua LSM yang ada, ormas yang ada, termasuk akademik itu yang harus ada dilibatkan bagaimana masukan untuk pembangunan di kecamatan desa-desa, karena utamanya ini pembangunan yang ada di desa dan kecamatan. Itu apa yang kami sampaikan. Sekali lagi jangan bosan-bosan Pak Mas Rahman Rohir menyampaikan aspirasi kepada kami, karena ini bukan paling pintar, paling jago, paling luak kita. Karena kami juga manusia biasa. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali malaikat. Mungkin manusia bersalah, berlupa, itu perlu diingatkan. Siapa yang mengingatkan? Ya LSM, ormas yang ada itu. Yang kita yang sendiri selesai gitu. Ada pengen. Jadi memang kami pada waktu di rumah harapan kami kepada teman-teman BD, mas media atau LSM kalau mau ngatur hadapi apa keinginannya, apa masukannya kepada teman-teman Pemda ini. Mungkin masih banyak Pak Rahman, BDOPD, clear, mulai dari LSM, kenapa mas media. Sebetulnya tidak boleh begitu, karena kita ini jabatan publik. Kalau ya clear, ya dihujan diterima, kalau ada masukan terima, kelpak dulu, untuk kelpak beli strategi. Jadi harapan kami terima kasih banyak kepada Mas Rahman Rohir, semoga tetap sehat, LSM Pakis yang menyampaikan aspirasi. Memang sudah berkali-kali ke Pemda ini untuk menyampaikan aspirasinya. Dan insya Allah nanti kami akan ketemu Pak PLT Bupati dengan Mas Bambang akan sampai di sini untuk bicara tentang utamanya tentang pertemuan dengan Forkopimda. Kapan dilaksanakan, kapan berkenan. Nah ini biar ada jalan keluarnya. Jadi kita bukan tidak senang ada demo-demo, senang aja, berarti ada kepedulian dari masyarakat tentang pendataan. Saya kira itu dari kami. Terima kasih Mas Rahman Rohir, semoga sehat selalu dan jangan bosan-bosan menyampaikan aspirasi dari masyarakat paling bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah menjadi seorang pelekor, janganlah menjadi seorang pecundang, jadilah seorang yang sejati, baik laki-laki maupun perempuan. Akan saya lihat, akan saya pantau, akan saya lirik seperti apakah sikap Kabupaten Bangkalan saat ini. Saudara, sudah hampir berkali-kali kami ke sini, saudara, tidak pernah ketemu dengan beliau, tidak pernah berjumpa dengan beliau. Oleh sebab itu, kerinduan kami ingin bersua dan ingin berdialog dengan beliau, saudara. Namun apalah daya, beliau tidak pernah memperlihatkan batang hidungnya kepada kami yang hadir pada kesempatan kali ini, saudara. Oleh sebab itu, kami akan selalu dan kontinu melakukan hal ini, saudara, karena kami juga ingin kenal dengan beliau, kami ingin bersua dengan beliau, kami ingin bertemu dan bertatap muka dan juga ingin berdialog dengan beliau, saudara. Saudara,
kalau kami selalu tidak direspon oleh beliau? Pantaskah menjadi seorang pemimpin, saudara? Bahwasanya kita tahu sekarang ini beliau menjadi orang nomor 2 di Kabupaten Bangkalan ini, saudara. Pertanyaannya, saudara, nomor 2 kebobrokannya apa prestasinya yang harus kita dapatkan dari beliau itu, saudara? Wahai penguasa, wahai sekda Kabupaten Bangkalan, turun, tampakkan wajahmu. Aku ingin kenal, aku ingin bersua, aku ingin memandang siapa dirimu, laki-laki apa perempuan, saudara. Karena sampai saat ini kita tidak pernah tahu beliau itu laki-laki apa perempuan, saudara. Kalau beliau tidak pernah kita tahu laki-laki atau perempuan, maka saya juga curiga, saudara. Kalau tidak laki-laki, tidak perempuan, berarti ini ada indikasi bangsa, saudara. Masa kita ingin dipimpin oleh orang yang penakut, orang-orang yang pengkhianat, orang-orang yang tidak bisa menemui rakyat, ya, saudara. Ini sangat kebablasan, saudara. Sudah dijelaskan tadi oleh Ketua Umum Pakis bahwasanya kebobrokan ini terbentur juga oleh yang namanya sekda Kabupaten Bangkalan ini, saudara. Kalau masih kebobrokan dipertahankan, namanya kita ini dolim, saudara. Oleh sebab itu kita putus kedoliman itu. Jangan sampai kedoliman itu berantai di tengah-tengah masyarakat yang ada di Kabupaten Bangkalan ini, saudara. Kami masyarakat Bangkalan, kami rakyat Bangkalan yang hadir di sini bukan hanya ingin dijaga oleh penegak hukum, Bapak Sekda. Bukan cuma ingin ketemu dengan para polisi, Bapak Sekda. Bukan cuma ingin ketemu dengan stafnya, Bapak Sekda yang terhormat. Namun kami ingin memandang wajah dan keindahanmu. Namun apalah daya kalau kita tidak bisa ditemui oleh beliau yang terhormat, Bapak Sekda Kabupaten Bangkalan. Oleh sebab itu juga kami berjanji kepada para kepolisian Kabupaten Bangkalan akan kontinu hadir di sini walaupun 3 orang, saudara. Artinya apa? Artinya kami benar-benar ingin tahu apa masalahnya dan apa yang terjadi di Kabupaten Bangkalan ini, saudara. Kenapa beliau itu tidak mau ketemu? Padahal peserta demonstrasi dengan semua pihak kepolisian, jauh lebih banyak pihak kepolisian, saudara. Kami bukan pembegal, saudara. Kami bukan pembunuh, saudara. Kami bukan penjahat, saudara. Kami bukan teror. Kenapa Anda bisa takut menemui kami? Itu jadi sebuah pertanyaan, saudara. Mungkin dirasa kami ini adalah sebuah perseteruan yang mengakibatkan sebuah distruan yang ada di Kabupaten Bangkalan sehingga beliau tidak bisa menemui kami, sehingga beliau tidak bisa turun, sehingga beliau tidak bisa bersua dan menatap, saling merasakan dan melepaskan rindu yang dahaga, saudara. Saudara, kami mohon kepada Bapak Sekda yang terhormat Kabupaten Bangkalan untuk turun menemui kami agar supaya kami bisa berdialog interaktif kepada beliau. Dan ini permintaan dari kami, apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang sopan kepada seluruh staf di Kabupaten Bangkalan, khususnya di Pangkat Kabupaten Bangkalan ini, kami mohon maaf yang tak terhingga. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Pakis sudah berkali-kali melakukan aksi massa ke pemerintah Kabupaten Bangkalan sampai ditunjuknya Bupati PLT. Sampai detik ini Pak Gun, Pak Bambang, Bapak Kepala Pakis Bangkon,
Bupati PLT itu tidak muncul di depan kami. Apakah ini menjadi persekongkolan? Istilah keren sekarang itu sudah TSM, sudah tersistem, struktur masif, gila-gilaan di Kabupaten Bangkalan. Ini namanya kurang ajar. Kami merasa Pak, selama ini birokrasi Bangkalan ini Pak tidak sehat. Dari berapa kali pelantikan sampai ditangkap oleh KPK. Tentu di situ sistem yang berjalan. Tidak mungkin hanya 5 orang, tidak mungkin hanya 1 orang bupati saja yang ditangkap, yang ditahan. Tentu itu ada sistem. Sistem itulah yang namanya kita kenal memperjakat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Kenapa kami harus hadir pada siang hari ini? Berkali-kali kami sudah mengutamakan dialog secara intelektual. Kami sudah kirim surat kepada Bupati PLT agar berkumpul dengan seluruh musbida. Oleh setidaknya Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari minta suatu pendapat, kita kumpul bersama. Bagaimana solusinya? Tadi apa yang terjadi? Kami harus dipaksakan bawa keranda, Pak. Maka saya bingung, apakah ini yang namanya Bapak Sekda? Saya nggak kenal, ya kan Bapak Sekda apakah ini? Takut keliru Pak. Tapi kami mengutamakan asas praduga tak bersalah. Tidak menuduh Pak. Kami menduga. Oleh karena itu, Bupati PLT harus gentleman dong. Sekda harus gentleman dong. Jangan dihadapkan selalu Pak Bambang yang konsisten mendampingi kami. Sampai kakinya sakit itu saya lihat kan yang lalu. Yang lainnya, mana itu Pak Eno Gupron? Sudah hilang dari muka kami. Mana itu Pak Ismail? Mana itu Pak Haji? Hilang semua. Kami cuma meminta itu, tidak sulit Pak. Dialog. Dan kami konsisten. Hari Kamis pasti aksi lagi. Hari Kamis pasti aksi lagi. Kalau kemarin pekan yang lalu sudah disampaikan. Pak Ismail, Pak Haji, apalagi ada Ibu Nuri, apakah kami yang harus mengirim surat ke pemerintah kabupaten atau pemerintah kabupaten mengirim surat kepada kami untuk melakukan dialog terbuka, dialog tertutup, forum intelektual? Nyatanya Pak, kami yang kirim surat, tapi tidak direspon juga. Artinya apa? Bupati goblok juga, Bupati PLT. Apa? Ketika tidak di WA, tidak dibalas, teleponnya diangkat, apa? Takut KPK. Ini memalukan Pak. Kalau takut KPK artinya punya kesalahan. Yang namanya pelayan publik, Bupati PLT orang nomor 1, komunikasi kurang ditingkatkan. Jangan mengambil hitamkan bersembunyi. Ini sangat memalukan. Maka oleh karena itu Pak, mari kita buka apa pikiran kita, Bapak pejabat sekalian, Pak Bambang, Pak Gun, Bu Rudi, ada Pak Was, saya lihat Pak Dula, yang saya lihat tolong disampaikan. Ini Bangkalan Pak, ini pemerintah, ini Bangkalan milik kita bersama. Masa telinganya nggak kedengaran, setiap hari kami selalu demo. Ini memalukan. Yang membangun siapa? Tidak hanya Bapak Sekda, tapi pemerintah Kabupaten Bangkalan dari tingkat tertinggi sampai ke bawah. Kalau kami tidak difasilitasi, tidak ada yang mediasi, kemana semuanya penyelenggara negara? Ini memalukan Pak. Jadi kami minta tetap kami konsisten. 5 Januari 2023 kami tetap akan melakukan aksi di sini, dan tentu kepada rekan-rekan kita harus konsisten. Siapa itu Diana? Betulkah Diana itu mendapatkan proyek-proyek tersebut? Apakah di situ ada permainan? Kalau memang itu sebenarnya tidak ada, kenapa tidak melakukan klarifikasi terhadap kami? Simpel Pak. Hadir di depan kami, baik itu forum secara terbuka, di muka umum ataupun di dalam, tidak jadi persoalan bagi kami. Tapi ketika dihambat, komunikasi itu buntu Pak, tidak dijembatani. Saya yakin hanya formalitas hadapan dia
hadapan kami semua. Pak Bambang, Pak Gun, Pak Golo, Borone hanya formalitas, hanya menggugurkan kewajiban. Ini menjadi problem bagi kita bersama, Pak. Belum yang lainnya persoalan lelang jabatan, belum persoalan yang lainnya proyek-proyek di Kabupaten Bangkalan. Mari kita kawal bersama. Kami percaya selama ini ada tim saber pungli. Sudahlah, kami mau lihat kinerjanya. Jangan sampai berasumsi yang terjadi, Pak. Semuanya hanya makan gaji buta, tunjangan buta, serba buta semua, sehingga mata hati Bapak semuanya menjadi buta. Jadi berkali-kali kami meminta kepada kalangan pejabat, jadikanlah hari ini momentum terakhir dengan komitmen. Tidak hanya bapak-bapak saja yang komitmen, di awal dulu kita ditemui berkomitmen sampai pensiun beliau-beliau. Kita ditambah lagi Pak SBY waktu itu berjanji dengan Pak Haji siap dia hadapan semuanya dalam forum. Kenyataannya tidak ada sama sekali. Kami tidak mungkin suatu lembaga bergerak tanpa data, Pak. Tidak mungkin lembaga itu bergerak tanpa ada keluhan masyarakat, Pak. Kami ini bagian dari representatif masyarakat untuk menyampaikan kepada pemerintah kabupaten. Sana kalau ada yang namanya di pegawai negeri sipil ASN yang bermain namanya oknum. Di lembaga kami kalau ada yang bermain namanya oknum. Di penegak hukum polisi yang bermain itu namanya oknum. Tapi ini atas nama Bangkalan, ayo solusinya bagaimana ke depan di kepemimpinan Bupati PLT 10 bulan ini. Jangan sampai ketegasan sangat-sangat menikmati. Semuanya seakan-akan cuci tangan. Ini semua bukan kami saja yang tidak tahu malu. Pejabat-pejabat juga yang tidak tahu malu. Kenapa tidak tahu malu? Karena dari awal kami menyampaikan secara surat, tidak digubris. Kita ke bupati tidak digubris. Muncullah nama 3 orang, dugaannya itu ke Pak Nono, dugaannya ke Pak Sekda. Memang selama ini kami kirim surat, dugaannya ke Erwin, yang selama ini tidak pernah menghubungkan dengan bupati, yang kemudian ditahan oleh KPK. Dan sekarang bupati PLT masa tidak mau berhubungan dengan kami, berkomunikasi dengan kami, berdialog dengan kami. Ini ada apa? Bau busuk, bau bangke, pasti dicium juga, Pak. Ini birokrasi. Kami pun tidak birokrasi pro kontra. Jadi bau bangkenya, bau busuknya, bau harumnya, aroma wangi, aroma apapun di dalam pasti kecium juga, Pak. Kami paham karir politik, Pak. Kami paham karir pejabat birokrasi, kami paham. Tapi bagaimana caranya ke depan? Kami menagih janji juga. Bagaimana kaderisasi di birokrasi itu sehat, tidak ada gerbong-gerbongan. Indikasinya kemana? Gerbong STPD, gerbong asli murni birokrasi dari bawah. Ada gerbong A, gerbong B, gerbong C, itu tidak ada lagi, Pak. Semuanya atas nama pemerintah kabupaten dengan cara apa? Cara prestasi. Kami paham juga sistem anggaran pay amplop, setiap dinas harus pay amplop. Cukup nggak cukup harus dicukupkan, bukan secara kinerja, secara prestasi. Nah, ke depan mari kita ubah bersama. Jangan sampai diserempang jadi formalitas. Dari musyawarah desa sampai musyawarah kabupaten jangan formalitas. Yang kritis tidak diundang. Yang pro terhadap pemerintah itu diundang. Ini bagi kami sangat memalukan, Pak. Jadi oleh karena itu, mari kita berdialog terbuka terlebih dahulu. Pak Bambang, monggo maju ke depan. Pak Ketum, kita dialog. Mari kita berdialog terbuka atau tertutup, terserah. Apalagi ada musbidanya. Itu lebih elegan, Pak. Saya bilang tadi di awal, kalau yang bupati itu visioner, kalau wali kota itu visioner, ada video call, Pak. Sapa, halo, makasih. Itu lebih elegan. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir. Jangan berdalih. Alasannya apa? Bawa maaf. Alasannya apa? Surat jalan. Ini keterangan ini. Emang kerjaan Bapak. Administrasi pemerintah. Impossible anggaran itu berjalan tanpa ada payung hukum, tanpa ada administrasi.
semuanya serba SPJ. Yang kasihan siapa? Honorer THR yang bawahan stafnya. Kalau yang pejabat eselon 2 Pak, ngegang kaki. Ruangannya luar biasa Pak. Sofanya, AC-nya, TV-nya, semuanya dimasukkan. Kulkasnya kalau perlu spring bed dimasukkan juga Pak ke ruangannya. Kalau perlu Pak, tadi ada tidak harus sama. Tapi kapasitas Pak Bambang ya memfasilitasi disampaikan. Jangan selesai dari sini, selesai begitu saja. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Makanya kami pakai gede-gede itu apa budek pemerintah kabupaten? Kan itu pertanyaannya Pak. Makanya kami minta kepastian. Malah ada pejabat yang terpancing emosi. Padahal sudah fit and proper test sudah melalui kejiwaan dan sebagainya. Ini pertanyaan bagi kami, kenapa mau marah-marah? Tidak mungkin dipukul Pak. Kami pun hati-hati dalam menyampaikan suatu pernyataan, apalagi argumentasi menyampaikan di muka umum. Kenapa? Kita pun dilindungi undang-undang ITE dan sebagainya. Kami paham Pak. Tapi kalau caranya seperti ini dari tadi, ditunggu bagaimana kejelasannya. Kalau aja jawaban normatif Pak. Kalau saya lihat Pak Ketum kami ini mantan dewan juga, mantan LSM. Sebelumnya LSM dari dewan balik lagi ke lembaga, penggiat lagi, aktivis lagi, seumur hidup di lembaga. Jadi sudah paham, apalagi mantan tim anggaran. Bahasa sederhananya indikasinya cara maling anggaran itu sudah paham Pak. Sudah paham. Tapi tidak boleh dibilang maling Pak. Menuduh tanpa dasar, tanpa bukti itu sama saja sudah tidak berdasar, kami pun bisa dipidana Pak. Itu kehati-hatian juga bagi kami. Kalau Bapak itu menjawab pertanyaan, bukan kami tiap hari profesinya bukan orang gerakan, bukan penggiat buah aktivis, wajar saja kalau saya lihat Pak Bambang bertahun-tahun Pak sampai pindah sini, kami memahami Pak Gun Sapodemi gak kuat pindah beliau asisten. Bagaimana dinamika Sapodemi kami pun paham. Tapi kalau tidak ada keluh kesah masyarakat, tidak ada data bagi kami tidak mungkin bergerak. Kami punya profesi juga, punya pekerjaan juga Pak. Makanya bagi kami hanya meminta kejelasan, kepastian. Memang semua pasti milik Allah. Insya Allah Allah bilang begitu kan. Tapi bukan di sananya Pak, diplomasinya yang handal Pak. Oh ya, akan kami sampaikan 1-2 hari kami akan informasikan secepatnya. Kalau ini udah kali ketiga, tidak usah menyampaikan ini kan, pastikan besok atau lusa. Masa Bupati PLT itu tiap hari ke Surabaya, tiap hari ke Jakarta, tiap hari rapat. Apa takut itu nggak dibayar? Kami paham, Bapak pun bergerak, berjalan semuanya dibiayai pemerintah. Kalau nggak berjalan apa? Tunjangannya 400.000 kalau keluar kota. Kami pun paham, kalau dulu enggak. Kalau keluar kota, keluar provinsi jutaan. Kalau sekarang perubahan aturan harusnya semakin kecil. Ya sudah, bagaimana caranya memerintahkan pelayanan terhadap masyarakat. Nah ini Pak Kaban, kami tidak mencegah Pak Kaban, tapi tolong disampaikan Pak. Nanti tenang saja, kalau masalah orasi, masalah aksi dan sebagainya, memang bagi kami itu alternatif terakhir. Bukan tidak dilalui Pak, surat menyurat sudah dilalui. Kami paham juga kami lihat tadi ada ajudannya Bupati Berti, Pak Hardi tadi. Kan tidak disampaikan. Kecuali Pak, kalau berminggu-minggu tidak menemui kami, maka di situ indikasi kuat persekongkolan, permainan. Ada apa ini dengan pemerintah Kabupaten Bangkalan? Maka oleh karena itu Pak, kami tegaskan lagi, kapan kepastiannya besok atau lusa, apalagi Bupati PLT itu mantan mitranya beliau, Komisi D, mantan Kepala Dinas Pendidikan. Masa orang birokrasi tidak memahami? Ini baru berapa orang kami orasi, belum kami undang berbagai teman-teman. Tapi hari ini adalah hari kali ketiga. Jadi kita dengarkan bersama-sama kepastiannya dari Pak Bambang. Mungkin tadi sudah musyawarah. Kalau memang belum musyawarah, silakan. Sekarang nggak susah Pak. Ada yang HP Android. Tinggal telepon Bupati PLT. Tinggal telepon segalanya. Wah, kapan ini? Ini teman-teman masih di bawah. Petunjuknya bagaimana? Selesai Pak. Kalau besok ditemui, setelah ditemui selesai, besok kita forum terbuka. Terserah
sampaikan. Makanya dari awal kami tetap menganut asas praduga tak bersalah, tetap kami utamakan. Kenapa? Dia terjadi klarifikasi bahasanya teman-teman, dia tidak terjadi fitnah, tidak terjadi bias. Kalau begini kan pemerintah sendiri yang meminta bias, pemerintah sendiri yang meminta bagaimana bakalan tidak korupsi. Pemerintah itu sendiri yang ingin sistem seperti ini, bobrok seperti ini, pejabatnya amburadul seperti ini. Jadi itu Pak Orang dipersilakan dengan segala hormat. Pertama, pada saat ini kami sampaikan, meskipun saya sakit, ini saya masih terus mendampingi. Saya mendampingi karena itu merupakan beban tugas kami dan tanggung jawab kami. Perlu kami sampaikan permohonan maaf pada rekan-rekan sekalian, Bapak Wakil Bupati dan Pak Sekda dan pertemuan kita bersedia hadir tidak karena ada kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf pada rekan-rekan sekalian, pada Pak Bunyadi yang sempat berisi. Mohon maaf ini beliaunya sedang sakit dan banyak masalah pribadi. Untuk itu kami mohon maaf. Sudah kami sampaikan pada Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda. Beliau menyampaikan menyerahkan kepada mekanisme hukum dan mekanisme kepegawaian yang ada. Jadi kalau memang nanti mekanisme hukum dan mekanisme kepegawaian berkehendak harus mundur, mereka akan mundur. Yang berikutnya, kami terima kasih atas kehadiran hari ini, yang mana tadi ada 5 tuntutan, khususnya 2 tuntutan yang utama, yaitu Pak Sekda harus mundur karena dia punya beban tanggung jawab sebagai ketua kebijakan dan ketua tim anggaran. Itu akan kami sampaikan. Berikutnya, kami tidak memastikan lebih jauh tentang kapan pertemuan itu karena kami juga tidak memiliki wewenang itu. Kapan Forkopimda dan rekan-rekan sekalian ini akan bertemu. Saya kira ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurangnya saya maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada paksa, dorongan dari pihak manapun atau dasar kebersamaan. Dokumentasinya diwakilkan. Kami hanya sebagai sebut bahwa ini Artinya seorang pemimpin pejabat yang kami evaluasi tidak mampu, tidak punya tahu diri, punya malu diri, bakalan bobrok yang akhirnya masyarakat atau rakyat menjadi menderita dan ketidakmampuannya. Terima kasih. Allah hadirin ya, mudah-mudahan Bapak tidak bakal segera mundur dari jabatannya. Bakar! Pak Kawan tidak ada pakan dari dimanapun, maupun di kami. Ini kita bersama-sama membakar perada, tidak tahu revolusi apa ada di sana. Tapi ini sebagai perada, bahwasanya Sekda harus mundur secara gentleman. Betul lagi belakang. Umat tadi. Kepal. Buri doi, bensin. Ayo wes darah pak. Ini aku mati lagi kemarin. Apa ada gila pak? Apa? Bahaya ini benar ya. Hah? Solar gimana? Solar udah. Apa aja? Solar aja. Mundur. Kilo. Jangan.
keluar. Nah, weh, turun. Keluar. Halo, mari bersama Jadi kawan tadi kita walaupun tidak apa yang jalan-jalan, tapi saya mengatakan bahwasanya semangat kita tetap berkobar-kobar dan tetap semangat membangun. Akan tetapi kita meminta kepada pemerintah Kabupaten Bangkalan, kami menunggu informasi 1 hari 2 hari bagaimana tidak lanjut. Kamis depan pasti ada suatu forum terbuka bersama kami. Kalau Kamis depan saja belum ada, ini menjadi patut pertanyaan bagaimana sebenarnya yang terjadi. Oleh karena itu Pak, kami meminta. Bisa dijelaskan Abang tanggapannya? Dijelaskan. Pakis sudah sekian kalinya melakukan penyampaian aspirasi terhadap Sekda Bangkalan, masih tetap dan sampai kapanpun itu sudah harga mati bagi Pakis bahwa Sekda harus mundur dari jabatannya, dan kami akan rutin setiap kami melakukan penyampaian aspirasi ini. Berikutnya juga kami akan ke Gubernur dan juga ke KPK. Kami juga sudah punya strategi untuk melakukan itu agar Bapak Sekda bersadar dan tahu diri, punya rasa malu karena gagalnya pola pemerintahan birokrasi Kabupaten Bangkalan dan ketidakmampuan seorang Sekda Kabupaten Bangkalan. Tadi kan ada staf ahli ya, itu kok sampai terpancing gitu Abang? Bisa dijelaskan Abang? Ada salah satu staf ahli dari Kabupaten Bangkalan melakukan makin institusional saya ketika kami memberikan saksi, kalau Bapak Sekda tidak hadir, maka bila perlu akan kami bakar di ruangannya untuk dan kami pun mengikuti, namun tetap melakukan pembakaran tidak di ruangan Sekda, namun di depan kantor Pemkab Kabupaten Bangkalan. Mungkin langkah selanjutnya mungkin Selanjutnya sekali lagi